Oke, bentar. Oke. Oke, filenya kayaknya di sini ya. Oke. Oke, jadi kita mulai. Jadi dari teman-teman mungkin nanti boleh mengikuti dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan ditanyakan. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, mungkin kita perlu membahas sedikit tentang apa itu Python dan gunanya untuk apa gitu kan. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa, mungkin kebanyakan pesertanya mahasiswa ya. Itu kira-kira uh, ada ada ketemu enggak ya di perkuliahan gitu atau ada benefitnya enggak ya di perkuliahan. Nah, nanti kita bahas dulu. Jadi Python itu sendiri lebih banyak digunakan untuk Python itu sendiri adalah bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman yang kebanyakan itu digunakan untuk materi seperti data science, data mining, dan untuk proses yang lain. Secara proses dia lebih cepat dari beberapa bahasa pemrograman yang lain, terkhususnya untuk data science ya. Ada juga mungkin untuk di data science itu seperti bahasa R, menggunakan tools RStudio gitu kan. Terus ada Python. Cuman yang lebih populer itu di Python. Dan nah di sini ada roadmap programming juga ya. Roadmap programming itu kita ada web, ada mobile apps, ada desktop, ada AI, artificial intelligence. Jadi untuk di website itu juga kita bisa menggunakan Python. Nah, cuman enggak tahu ya, kalau saya pribadi itu lebih seringnya menggunakan bahasa pemrograman lain seperti PHP atau JavaScript. Tapi untuk di Python juga bisa untuk dibuatkan web base-nya. Nah, kemudian juga kita ada kalau di mobile apps itu mungkin belum ada ke Python-nya ya. Jarang lah ya digunakan orang ya. Terus juga ada di bagian desktop apps dan nah kita ke AI-nya, ke artificial intelligence. Jadi di sini untuk di Python itu pertama mungkin kita sebelum membahas materi kita perlu dapat gambaran dulu ya. Kira-kira di Python itu seperti apa? Jadi Python itu digunakan untuk AI, artificial intelligence, dan di artificial intelligence itu ada ibaratnya bidangnya lagi itu kayak data science. Itu intinya adalah pengolahan data. Kemudian juga ada seperti apa lagi ya? Nah, di dalam data science itu ada banyak gitu kan, ada data mining atau ada text mining dan itu kita bisa olah menggunakan Python kayak gitu. Nah, jadi itu gambarannya. Nah, mungkin gambaran lainnya adalah mungkin kita perlu lihat juga. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di chat ya. Nanti baru kita bahas di sesi tanya jawab mungkin untuk di on mic-nya. Nah, jadi coba kita buka ya. Kalau kita cek di sini kelihatan nggak ya? Data science Shopee. Oh, kita kayaknya salary coba ya. Atau kita pakai bahasa Indonesia deh. Gaji. Nah, ini. Jadi ini sebagai gambaran untuk teman-teman. Itu kalau di programming ini kita ngomongnya Python. Python itu biasanya ditujukan untuk di data science dan di data science itu seperti apa? Nah, jadi biasanya untuk pengolahan data yang besar gitu ya, big data gitu kan, data warehouse itu ada data yang besar dan itu perlu diolah. Seperti Shopee kan itu data transaksinya itu sangat banyak. Dan bagaimana cara Shopee itu mengolah barang mana yang paling bagus atau barang mana yang perlu dipopulerkan itu nanti bisa di ini kan contohnya ada di ini soal data science itu mana ya? Ini ya. Nah, data science itu di sini bisa di rate angka 7 sampai 20 juta. Nah, jadi sangat lumayan besar ya untuk salary di bidang data science ini gitu kan. Dan data science itu salah satunya ada di bagian menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kayak gitu. Jadi itu untuk ininya, untuk gambarannya. Jadi kalau di dunia kerja, di industri kerja itu
Python, data science menggunakan bahasa pemrograman Python itu sangat berpotensi gitu kan, dengan salary hampir 2 digit gitu kan. Nah, itu untuk pengolahan data. Nah, di data science itu juga mungkin pengembangan dari data statistik gitu kan, pengolahan data statistik tapi menggunakan komputer gitu kan, atau ada bahasa lain itu ada machine learning gitu kan. Kita membuat mesin belajar data yang udah kita inputkan gitu, yang sudah kita sediakan. Nah, itu sebagai gambaran untuk di industri kerja. Nah, terus untuk kalau kita mundur sedikit untuk di perkuliahan, itu juga kita bisa membuat sebuah penelitian seperti tugas akhir atau skripsi untuk meneliti sebuah bidang menggunakan data science, menggunakan data mining, menggunakan text mining, baik itu analisis sentimen, baik itu nanti ada prediksi, ada clustering, ada klasifikasi, prediksi, forecasting, dan sebagainya. Itu kita bisa jadikan untuk topik tugas akhir. Nah, mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya, itu biasanya menjadi sebuah syarat untuk menyelesaikan studi S1-nya itu harus skripsi. Nah, itu tadi hubungannya ya, hubungan antara apa hubungan Python ke dunia kerja itu tadi salarinya lumayan dari 7 sampai 20 juta. Terus juga mungkin teman-teman bisa cari referensi yang lain. Untuk di perkuliahan itu juga berguna untuk sebagai syarat menyelesaikan S1, yaitu kita bisa membuat untuk tugas akhir skripsi. Nah, itu gambarnya apa sih benefit dari belajar Python dan apakah itu digunakan di perkuliahan, itu bisa gitu ya. Nah, untuk kurikulum sendiri kita belum tahu ya apakah di kampus teman-teman itu sudah ada mata kuliahnya atau belum. Kita juga tidak tahu, tapi biasanya itu bisa menjadi salah satu topik platform dengan bahasa pemrograman Python untuk dijadikan topik tugas akhir. Nah, itu juga sangat banyak dan di akhir-akhir ini di beberapa kampus itu menjadi topik yang hangat untuk diangkat sebagai judul studi kasus. Nah, itu mungkin pengantarnya ya. Jadi sebelum kita mempelajari sesuatu, biasanya kita butuh ini kira-kira gunanya untuk apa, ini goalsnya kemana nanti, ini arahnya kemana. Nah, itu mungkin perlu gitu kan. Ketika kita belajar, ya itu tadi contoh kita ada sebuah bahasa pemrograman baru, apakah perlu kita pelajari atau tidak, tentu kita lihat dulu apakah itu memberi benefit ke kita atau belum gitu ya. Atau kita cuma sekedar penasaran, ya it's okay, boleh-boleh aja gitu. Tapi poinnya lebih ke mungkin kita coba biar lebih efektif dan efisien, kita coba arahkan, oh ini nanti untuk kemana gitu. Nah, jadi teman-teman bisa digunakan untuk nanti di dunia kerja, ataupun bisa nanti digunakan untuk minimal di penelitian tugas akhir. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nanti mengangkat, menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Nah, itu gambarannya. Jadi di hari ini nanti kita mungkin selama kurang lebih 2 minggu, kita bakal membahas terkait Python. Dan hari ini mungkin kita lebih ke opening dan mungkin live session awal, mungkin kita lebih ke instalasi. Teman-teman nanti bisa menginstal Python-nya. Itu ada beberapa cara. Nanti kita mungkin bakal share ke ini ya, ke Google Classroom. Mungkin nanti informasi Google Classroom-nya diinformasikan sama Kak Fitri di grup. Nanti kita bakal ada Google Classroom. Nanti ada beberapa cara instalasi. Dari yang perlu diinstal sampai yang tidak perlu diinstal nanti kita cobain semua. Nah, jadi dari kalau kita ingin menginstal itu gimana? Nah, itu kita bisa nanti tinggal buat aja contohnya download Python gitu ya. Oh, typo ya. Oke. Download Python. Jadi logonya itu ada kayak ular dengan warna biru dan kuning. Nah, itu Pythonnya ya. Nah, di situ kita bisa download Python untuk menginstal Pythonnya di perangkat kita. Atau teman-teman bisa menginstal Anaconda. Nah, Anaconda. Jadi nama-nama ular ya. Jadi di Anaconda ini teman-teman bisa nanti download. Jadi kalau yang kita sarankan bagusan kita download Python atau Anaconda, kita download Anaconda saja. Kenapa? Karena di Anaconda itu sudah lengkap biasanya untuk beberapa tools di Python. Jadi Pythonnya udah otomatis terinstall. Jadi kalau ditanya bagusan mana, bagusan Anaconda. Nah, itu. Terus bagi teman-teman mungkin yang belum mau diinstal offline, itu bagaimana? Kita juga bisa menggunakan Google Colabs ya.
Nah, jadi Google Collapse itu nanti tinggal kita buka. Ini pakai email apa ya? Coba gini. Nah, jadi di Google Collapse nanti kita bakal bisa menggunakan Python juga tanpa harus menginstal, tapi kita harus terhubung ke internet. Nah, kalau yang pakai Anaconda kita tidak perlu terhubung ke internet untuk menjalankan, tapi kalau untuk mendownload library itu kita perlu ya. Jadi nanti kita ada istilah library, nanti kita bakal bahas di pertemuan. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan Python-nya langsung, bisa menggunakan Anaconda, bisa menggunakan nanti Google Colab, atau juga ada banyak tools lainnya yang bisa teman-teman gunakan juga, seperti contohnya kayak di W3 School, Python, di W3 School Python, teman-teman juga bisa lihat ini. Nah, di W3 School juga ada ya. Oke, ini ada ya kelihatannya. Nanti kita bahas. Di W3 School juga ada kalau teman-teman ingin mempelajari, di sini juga sudah ada, dan di sini juga sudah ada text editornya tanpa harus diinstal. Contoh di bagian variabel. Nah, di sini ada contoh penerapan variabel, kita tinggal klik try it yourself. Jadi bisa ada banyak tools ya. Dari W3 School bisa, cuman di W3 School ini kekurangannya dia tidak bisa disimpan langsung di dalam W3 School-nya, tapi kalau di Google Colabs dia bisa disimpan langsung. Jadi dia ada plus minus ya. Nah, jadi kalau ditanya rekom yang mana untuk yang online, itu bagusnya Google Colabs. Ini juga dia sudah jalan, jadi kita tinggal running. Contoh namanya kita buat di sini bootcamp. Nah, kita running, dia sudah jalan. Nah, hari ini mungkin kita ada di pengantar Python-nya mungkin lebih ke tools-nya ya, mungkin lebih ke tools, instalasi tools, dan pengantar. Jadi itu teman-teman nanti bisa ikutin aja, jadi ya tidak perlu terlalu ini ya, tidak perlu terlalu panjang mungkin pembahasan kita lebih ke instalasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan W3 School atau juga ada banyak kok text editor lain, contoh kayak Python editor online. Kita cari aja di Google juga harusnya muncul. Ini udah oke tadi ya. Stop. Oke, nah di sini ini ada juga bagus ya, ada di Programize ini juga bagus. Nah, dan untuk di referensi belajar itu teman-teman ada banyak, teman-teman bisa lihat juga dari YouTube, bisa juga dari W3 School tadi. Jadi untuk materi sebenarnya sudah banyak. Nah, yang perlu kita bahas itu mungkin bukan materinya, tapi yang kita butuhkan bukan materinya, tapi bagaimana cara menerapkan materi tadi ke dalam studi kasus. Dan itu yang bakal kita bahas mungkin selama bootcamp nanti. Nah, ini contohnya kita bisa membuat Hello World ya, muncul ininya, atau kita mau buat Hello Bootcamp. Ini juga bisa menggunakan Programize ya. Jadi ini ada text editor online, jadi teman-teman tidak perlu install tapi butuh internet. Ini sudah jalan ruputannya, teman-teman bisa jalankan program Python-nya di sini. Bahkan di sini juga ada banyak bahasa pemrograman lain ya, seperti bahasa R, ini database ya, SQL, ini ada HTML, ini ada Java, ini ada C, C++, C Crash, JavaScript, Golang, PHP, terus ada Swift juga, ini ada Rust juga. Jadi ada banyak di program ini, teman-teman bisa untuk online compilernya, online text editornya juga bisa teman-teman gunakan. W3 School juga sangat lengkap ya, teman-teman juga bisa lihat di sini. Jadi kalau secara materi kayaknya teman-teman tidak kekurangan di internet, jadi bisa dimanfaatkan, silahkan. Nah itu ada sangat banyak materi ya. Nah tuh. Kemudian, nah ini juga Google Colabs, itu cukup login dengan menggunakan email karena dia terhubung dengan Google Drive aja. Nah jadi di sini contohnya teman-teman bisa lihat ini program untuk printnya. Nanti ini kita bakal bahas di next pertemuan, seperti materi print out, seperti materi variabel, kemudian nanti ini banyak kok di sini ya nih ya. Ada variabel, ada tipe data gitu ya, ada number gitu kan, ada string, boolean, operator, seperti Kabataku ya, kali bagi tambah kurang, itu kita bahas. Ada variable list, itu dia variabel dengan tipe sedikit advance dibanding
variabel primitif, ini berarti variabel non primitif. Nah, kayak gitu. Terus kita juga ada membahas control flow seperti if else, dan kita juga membahas looping menggunakan while, for, atau for each. Dan ada banyak lagi materi dan di sini cukup lengkap di Waitress School, teman-teman tinggal ikutin. Yang mungkin kita butuhkan bukan, yang kita tidak kekurangan materi, tapi mungkin kita lebih bagusnya kita learning by doing, kita langsung praktekkan saja dan teman-teman bisa langsung ya learning by doing, ketika ada trouble kita langsung coba solve. Oh, ini kira-kira solusinya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu aja mungkin ya pengantar kita. Nanti materinya bakal kita share juga ke Google Classroom. Nah, itu mungkin nanti Google Classroom-nya diinfokan lagi di grup. Nanti untuk 2 minggu ke depan kita bakal materi dan tugasnya ada di Google Classroom-nya ya nanti ya. Dan nanti kita bakal ada live session juga di kemungkinan di hari Rabu, tapi mungkin nanti kita coba sesuaikan lagi ya jadwalnya ya. Nanti kita infokan lagi di grup untuk jadwal live session. Jadi kita nanti bakal ada kuliah WhatsApp. Kuliah WhatsApp itu kita bakal berdiskusi di grup untuk materi dan tugas. Kemudian kita juga ada live session. Live session itu kita bakal nge-review materi yang sudah diberikan. Jadi contoh pertemuan kedua besok itu materi, ketiga tugas gitu kan. Nah, mungkin pertemuan keempat atau kelima nanti kita bakal membahas materi, nge-review materi yang pertemuan kedua, ketiganya tadi gitu. Nah, jadi kita bisa membahas kira-kira ada trouble atau tidak. Kalau tidak ada trouble berarti mungkin bisa kita lanjut ke materi lain. Kalau ada trouble kita bakal bahas. Nah, kita harapkan teman-teman semua nanti aktif untuk mengikuti. Nah, karena tujuannya nanti pastikan teman-teman tujuannya tergambar. Nah, mungkin yang semester 1 masih jauh sih ya untuk ke tugas akhir, tapi itu bakal bermanfaat nanti di tugas akhir. Jadi kalau teman-teman mengikuti dengan baik, mungkin tidak ada ruginya. Nah, jadi silahkan dimanfaatkan nanti untuk tugas akhir, untuk kerja juga sangat berpotensi. Nah, mungkin seperti itu, mungkin sebentar lagi kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab dan mungkin Kak Fitri ini kita langsung ke sesi tanya jawab atau dari Kak Fitri ada tambahan dulu kira-kira? Oke. Nah, sembari nunggu Kak Fitri, mungkin silakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya boleh raise hand atau mungkin di chat juga boleh ya. Nanti kita coba respon satu-satu. Boleh? Roy, silahkan. Bang, saya ingin bertanya tentang banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan. Boleh, satu-satu. Bukan hanya berkaitan tentang teknis-teknis pemrograman seperti if else atau segala macamnya, tapi kayak misalnya Python itu projectnya letaknya di mana, Bang? Python itu projectnya letak di mana? Tergantung kita kalau mau di lokal tadi kan pakai Python atau Anaconda, itu berarti di drive kita. Jadi kita bisa letakkan di mana saja. Contoh di sini project Python kita itu di ya udah di folder di drive kita aja. Jadi di sini kita ada banyak project menggunakan Python gitu kan. Contohnya di mana ya? Di sini. Ini ada filenya dan nanti ini kita menjalankannya menggunakan Jupyter Notebook. Nah, ini kalau di lokal gitu ya. Jupyter Notebook itu bentuknya kayak Google Colabs. Atau kalau seandainya kita mau letakkan online, ya udah di Google Colabs aja. Ini contoh projectnya gitu kan. Kita bisa runningkan ini semua gitu kan. Nah, baik itu data mining dan lain sebagainya, kita bisa runningkan dia. Jadi kalau pertanyaan di mana diletak, bisa di lokal laptop kita, bisa di Google Colabs juga. Nah, tergantung nanti kebutuhannya di mana. Itu untuk kebutuhan awal cukup di situ sebenarnya gitu ya. Nah, apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditanya lagi? Boleh silahkan. Diletakkan di desktop bisa berarti, Bang? Bisa aja, desktop itu kan berarti drive C lah jatuhnya kan. Boleh-boleh aja. Kalau ini kebetulan saya buat di drive A gitu kan. Ya, boleh-boleh aja. Jadi itu bebas, tidak ada ini ya. Jadi kita bisa atur di mana aja kita buat gitu kan. Jadi mau yang lokal ataupun online bisa-bisa aja kedua-duanya. Nah, nanti mungkin lebih enak langsung dipraktekkan. Jadi mungkin dari Roy sendiri pengennya gimana? Contoh, pengen pakai Anaconda, ya udah pilih nanti kemana. Mau pakai Google Colab. Nah, sekarang tentukan dulu mau pakai tools yang mana. Nah, gitu. Anaconda tuh gunanya untuk apa, Bang? Anaconda itu kayak apa ya?
instalasi yang sudah lengkap biasanya ya dari Python. Jadi kayak apa ya? Yang udah paketan deh gitu ya kayaknya ya. Contoh kalau kayak kita beli barang satu-satu gitu kan, nah, yang untuk di Anaconda itu yang udah satu paket nih, udah lengkap dan di dalamnya ada Python gitu. Dan biasanya juga sudah ada Jupyter Notebook-nya. Kalau kita install Python sendiri kayaknya belum ada Jupyter Notebook, kita harus install terpisah kalau nggak salah ya. Nah, kalau di Anaconda itu udah include. Jadi Python itu kita ada banyak cara ya jalankannya. Kita bisa compile dia menggunakan command prompt, kita bisa nanti ya bisa di situ. Terus nanti kalau kita mau bentuk interface seperti ini itu bisa juga dibuat menggunakan Jupyter Notebook namanya. Nah, jadi daripada menginstal satu-satu lebih disarankan nanti menginstal dengan Anaconda dan mungkin lebih kalau penasaran cobain deh install Python doang. Nah, install Pythonnya. Nah, nanti bingung tanyakan ini gimana cara gunakannya atau seperti apa. Boleh nanti kita cobain. Kalau mau penasaran ya bagian di situ ya. Tapi kalau rekomendasi itu lebih disarankan install Anaconda. Kalau mau install ya. Nanti kita kasih link untuk instalasinya atau teman-teman bisa juga lihat dari ini tadi ya. Tadi mana Anaconda ya? Kayak ada terkolas ya. Anaconda tadi. Nah, ketik di Google aja ada Anaconda kok gitu kan. Nah, di sini dia udah ada downloadnya ya. Nanti dia bakal otomatis tuh harusnya. Ini langsung download ya. Jadi kalau ditanya rekomendasi menggunakan Anaconda kalau mau diinstal atau kalau mau online aja boleh pakai Google Colabs. Ya itu yang bagus. White School sama programnya sini untuk kebutuhan ngetes aja boleh. Tapi kalau untuk kebutuhan project yang jangka panjang kurang rekom. Kenapa? Karena tidak ada untuk penyimpanan ya. Kalau di programnya sini kayaknya juga tidak ada penyimpanan ya. Oh ini ada save juga ya kayaknya. Support sharing ya. Nanti ada save-nya juga sih boleh. Cuman kalau mau memanggil filenya kayaknya kita harus satu-satu dan dia terbatas cuma satu file aja. Main.py. Py itu ekstensi untuk Python. Jadi kurang rekom untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk ngetes aja kayak Python fundamental itu bagus kok pakai Programize, pakai White School bagus kok. Nah, begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya di mana? Tentukan dulu mau pakai apa. Nah, gitu. Jadi dari Roy udah tahu mau pakai apa? Udah terinstall bang. Udah diinstal. Pakai apa installnya? Pakai Python aja atau Anaconda? Dua-duanya kemarin kalau salah. Oke. Nah di Anaconda dibuka aja nanti ininya. Apa namanya? Di Anaconda ya dibuka aja di Anaconda Navigator. Terus nanti ada bagian Jupyter Notebook. Nah itu nanti tinggal dijalankan. Sini ada enggak ya? Anaconda Navigator ya. Nanti tinggal di searching aja. Oke. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Ya boleh. Maaf bang, izin tanya. Aditya ya silahkan. Kan kalau Python ini implementasinya kan bisa ke AI machine learning kan bang. Tapi kalau ke web development di back end-nya tuh masih populer nggak sih bang pemakaian Python ini? Kayak mana pemakaiannya di back end gitu? Masih kurang paham bang gitu. Ya, jadi bisa-bisa aja sih ya karena Python juga bisa terhubung ke dalam database ya. Kalau dibilang populer mungkin bisa jadi, tapi kalau yang pengalaman pribadi itu lebih sering itu orang menggunakan kalau enggak PHP pakai JS, kalau enggak pakai Java, Spring Boot juga. Python mungkin ada, tapi belum pernah jumpa pula ya dengan orang yang langsung menggunakan itu. Tapi yang menggunakan Java ada Java Spring Boot itu untuk backend-nya. Terus ada yang menggunakan Node.js juga untuk di backend-nya ada. Ada yang menggunakan PHP di backend-nya pernah jumpa. Nah, yang Python sendiri belum pernah jumpa. Tapi kalau dibilang bisa. Tapi kalau dibilang populer, nah tergantung ya populer menurut siapa dulu ya. Coba kita searching deh ya. Python backend developer ada enggak ya?
Python backend developer is ada sih, ada. Coba ya, backend developer language. Nah, di sini ini ada ya. Cuman kalau dibilang populer kayaknya populer coba ya. Language popularity. Di sini katanya Ruby ya. Oh iya ya. Nggak tahu sih ya. Popularity Indonesia. Nah, mungkin lebih spesifik di Indonesia. 10 bahasa pemrograman populer di Indonesia. Tapi ini bahasa pemrograman ya, bukan back end. Ya, masuk dalam kategori populer, cuman yang paling banyak tuh menurut saya pribadi lebih bagus itu ada JS, Java, PHP. Python jarang dengar, tapi ada sih. Ya kan kayak untuk di data science tuh back-end-nya pakai Python kan. Dia ke database. Ada sih, cuman belum pernah jumpa secara langsung ya, karena kebetulan dengan untuk web development kayaknya jarang. Karena memang saya banyak berjumpa di web development. Tapi kalau untuk di back-end development mungkin banyak tuh. Gitu. Karena data science kan pakai itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah populer? Ya, cukup populer. Semoga menjawab. Kalau bingung boleh ditanyakan lagi, silahkan. Ya bang, itu ya. Oke, thank you. Yang lain boleh kalau ada yang mau bertanya? Ya, silahkan, Roy. Bang, untuk text editor yang bisa ngerunning Python ini, Ya. apakah harus menggunakan PyCharm? Oh, enggak. Pakai VS Code, Visual Studio Code bisa. Pakai Notepad biasa pun bisa. Kan itu cuma text editor ya. Text editor tuh cuma kita ngetiknya doang. Dan terus mana yang paling bagus, ya banyak lah. Jadi kalau apakah harus pakai PyCharm? Tidak. Kalau Bang pribadi sih menggunakan VS Code atau langsung ke Jupyter Notebook yang kayak gini bentuknya. Jadi dia ada per sel aja. Satu sel, ini satu sel. Oh, ini satu sel, ini sel kedua, ini sel ketiga. Di VS Code kayaknya lebih lengkap sih. Mungkin kalau ditanya rekom kalau mau pakai text editor selain PyCharm, VS Code lengkap kok. VS Code itu kayak cukup powerful, mau pakai Python bisa, PHP bisa, HTML bisa, apalagi Java bisa ya kayaknya. Semuanya bisa ya. Flutter pun bisa gitu kan. Ya kayak bisa di running berarti. Maksudnya kayak di compile gitu nanti keluar hasilnya gitu di VS Code gitu. Ya, kayak gini. Jadi di VS Code nanti kayak gini dia bentuknya kan, kayak gini. Nanti ada pluginnya gitu kan. Contoh di sini karena saya tidak menggunakan VS Code, saya menggunakan Jupyter Notebook ya, karena dia provide di VS Code juga sih ya. Nah, karena terbiasa pakai ini aja, contohnya hello rowe, ya udah compile-nya langsung run aja gitu. Jadi dia output-nya muncul di bawah ini gitu, di bawah selnya. Ini satu sel kan, muncul per ini karena dia per tahapan nanti. Jadi kalau di PyCharm itu kayaknya cuma ngedit doang ya. Runningnya kayaknya ada terminalnya lagi kalau nggak salah. Saya agak lupa karena udah cukup lama tidak menggunakan PyCharm. Nah, ini udah muncul gitu. Jadi ini menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab, mirip dia, sama. VS Code juga kurang lebih sama, kayak gini juga. Dia per sel. Nah, cuman karena belum pernah digunakan ya di sini ya. Nanti kayaknya ada plugin yang harus diinstal dulu sih gitu. Cuman karena nggak bakal digunakan juga di VS Code, saya taruh di sini. Tapi mungkin kalau mau coba nanti boleh kita tinggal install aja dan kita tinggal coba nanti menggunakan tools ya dimanapun lah ya. Pilih yang paling cocok aja. Mau diinstal Anaconda boleh, mau Google Colab boleh, mau Jupyter Notebook boleh, mau VS Code boleh. Nanti tinggal dipilih dan silahkan gunakan, cobain gitu. Bingung tanyakan, lebih enak seperti itu gitu ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya tentang apakah harus pakai PyCharm, tidak gitu ya. Semoga menjawab. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh silahkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bang. Boleh. Untuk memakai library yang ada di Python seperti Panda atau TensorFlow, itu project kita nanti letaknya di mana Bang? Apa harus bersamaan dengan library-nya gitu? Dalam satu folder gitu atau gimana? Untuk mengimportnya nanti gitu.
Nah, library itu dia disimpan di dalam environment masing-masing. Jadi kalau seandainya kita pakai, nah ini pakai apa dulu nih? Pakai Anaconda kah? Atau pakai Google Colab kah? Atau pakai apa? Kalau nggak salah kemarin pernah dicoba di terminal dulu kalau nggak salah download apanya gitu, download TensorFlow-nya atau Pandasnya lewat terminal gitu. Oke, berarti kan pakai Python yang lewat terminal, dan itu kan kita biasanya di environment default-nya itu dia bakal terinstall. Jadi bisa digunakan langsung. Jadi tidak perlu diletakkan karena library-nya itu terinstall ke dalam Python-nya di environment-nya gitu kan. Kita juga bisa setting beberapa environment gitu ya. Jadi kayak kita mau pakai Python versi sekian, di environment lain kita versi sekian. Itu per environment-nya tadi gitu kan. Itu bisa disesuaikan. Tadi pertanyaannya apakah harus di lokasi yang sama? Tidak, karena library itu dia diinstal di environment-nya. Jadi mau dimanapun file Python-nya kayaknya udah bakal bisa jalan selagi kita sudah deklarasikan ke environment. Kalau mau pakai itu ya kayak harusnya udah ada sih ya di environment itu di pet ya, di sini Python ada di pet Python. Oh, enggak ada. Berarti ini soalnya menggunakan Python-nya di direktori Python-nya langsung. Nah, jadi tidak perlu pakai di sini. Tapi kalau mau global, boleh diletakkan di environment. Jadi kalau pertanyaannya, tadi pertanyaan apa? Kalau kita ingin menggunakan library, itu file project kita nanti letaknya di mana, Bang? Bebas di mana aja kita letakkan. Kayak di sini mau ditaruh di dalam folder boleh, silahkan, enggak masalah. Jadi bebas mau taruh di C, di D, di E, itu enggak masalah. Kalau kita di lokal ya, di lokal perangkat kita. Kalau online berarti di Google Drive kita aja. Kalau di Google Colab ya, itu di Google Drive kita nanti. Jadi tinggal import aja gitu berarti. Import. Ya, betul. Ini dia ada folder kalau kita menggunakan Google Colab. Jadi di Google Drive kita bakal ada folder baru namanya Google Colab Notebook. Di dalam itu inilah file kita. Jadi ada namanya Bootcamp, ada Bootcamp pertemuan ke-7, ada ini tes bangun Indo dan lain sebagainya. Ya, inilah file kita. Jadi tergantung. Tadi pertanyaannya berarti kita pakai lokal di komputer atau laptop atau online. Kalau online ada di Google Drive, di Google Colab ya. Kalau lokal ya berarti di folder yang kita ini kan tadi, folder yang ya udah bebas gitu kan, mau di mana kita letakkan. Tuh. Jadi pertanyaannya bisa di mana aja. Nah, gitu ya. Tinggal kita atur pemanggilannya nanti gimana. Kalau ini kan pakai Jupyter Notebook ya, IPYNB itu berarti Python Notebook. Kalau nanti dia yang Python kan pakai .py aja. Nah, itu di compile-nya ya udah tinggal compile doang gitu kan. Nah, begitu. Ada yang mau ditanya lagi? Boleh, silahkan. Oh ya, kita setting environment variable tuh untuk apa gunanya, Bang? Kita setting environment variable supaya bisa digunakan global. Jadi kalau kayak di sini ya, ini karena coba kita tes ya, Python-nya apakah sudah terpanggil atau belum. Python version. Oh, enggak ada ya? Oh, ada. Versionnya kalau nggak salah 2 ya, 1. Oh, ada. Version kah? Python version coba ya, cek. Python version. Nah, jadi tadi pertanyaannya untuk environment itu buat apa gitu ya? Itu supaya bisa dipanggil di mana aja gitu kan untuk Python-nya. Nah, ini berarti tergantung kita pakai Python yang terminal atau pakai Google Colabs. Atau pakai Anaconda. Kalau di Anaconda biasanya dia udah include di dalam aplikasi Anaconda-nya. Ini Anaconda.
Ini. How do I check Python version ya? Python supaya iya. Jadi environment itu supaya kita bisa akses cek dia di mana aja. Karena kalau belum ada beda caranya. Tapi biar lebih bisa diakses di mana aja, kita bisa menggunakan environment. Contoh tadi ada environment yang ini ya untuk Flutter contohnya gitu ya. Ini ada environment variable untuk si Flutter. Jadi kalau tidak ada ini, kalau kita ketik nanti di terminal, contoh di sini ya. Jadi contoh kita buat di situ Flutter dokter gitu ya. Itu dia tidak bakal jalan kalau saatnya tidak kita letakkan dia di sini. Nah, tapi karena kita sudah letakkan dia di dalam environment, dia bisa diakses global dimanapun. Ini kan bukan foldernya si Flutter, karena Flutter tuh di Flash Android gitu ya, Flutter. Ini di SAM, jadi dia udah berbeda directory, tapi bisa dipanggil. Nah, jadi dia biar bisa dipanggil di mana aja. Jadi kayak biar dia bisa dipanggil global. Nah, gitu ya, mungkin kalau sudah pernah coba bahasa pemrograman. Nah, apakah sudah terjawab atau belum? Boleh, kalau belum silahkan ditanyakan lagi, nanti kita bantu ini kan. Sama satu lagi ini tentang kan ada Python itu kan ada terminalnya tersendiri kan? Ya. Itu bedanya dengan terminal yang di CMD apa bedanya? Python-nya sendiri sama CMD apa bedanya? Kalau di Python itu sendiri dia sudah terhubung ke Python-nya. Kalau di CMD bisa jadi belum terhubung kalau belum kita atur di environment-nya. Nah, jadi ya tetap ada perbedaan lah. Tapi ya pada dasarnya kalau sudah terhubung ya sama aja. Kurang lebih ya harusnya. Gitu. Nah. Oke, itu aja Bang. Terima kasih banyak. Oke. Boleh kalau ada yang lain mau bertanya boleh. Kalau tidak mungkin bisa sambil kita nge-review nanti kita bakal bisa bahas juga nanti di next pertemuan. Nah, jadi kita masih panjang ya, jadi ada sekitar 2 minggu. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut nanti di sana. Oke, mungkin itu aja. Mungkin dari Kak Fitri boleh sambil di review closing atau nanti kita coba bantu closing deh. Waktunya mau habis nih Kak Fitri.